Lumayan enak nih. Nah, salam jumpa kembali teman-teman semuanya. Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Ini saya lagi menikmati makanan brownies kering. Mau teman-teman? Oke, nanti ya. Tentu saya memakan ini harus penuh dengan keyakinan ya. Karena saya sebagai konsumen ingin memakan produk ini bagaimana supaya aman gitu ya. Salah satunya adalah ini higienis, dan juga makanannya ini terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Baik, ini yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan adanya keamanan pangan sebetulnya ya, dimana bagi teman-teman pelaku usaha makanan dan minuman yang ingin ya memperluas pasarnya ya, setelah tadi memiliki izin usaha atau NIBRBA, maka teman-teman bisa juga memiliki izin usaha atau izin lainnya, yaitu PIRT ya, atau pangan industri rumah tangga, atau sering juga ada yang menyebutnya SPPIRT, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nah, tadi ini yang saya makan ya, itu tentu pada saat saya membelinya itu sudah saya cek dulu, karena di sini tertera PIRT-nya ya. Nah, mungkin kalau saya lihatkan di kamera ya, ini di sini ada PIRT ya. Ini ada 15 digit angkanya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, bagi kita semua ya, mungkin teman-teman juga sebagai konsumen, tentu kalau membeli produk makanan dan minuman itu harus memiliki atau harus punya kepercayaan bahwa ini makanan ini aman gitu ya untuk dikonsumsi. Nah, salah satunya ini adalah tentu harus punya izin PIRT dari Dinas Kesehatan sehingga ini aman untuk dikonsumsi gitu. Nah, teman-teman yang pelaku usaha makanan dan minuman tetapi belum memiliki ya izin edar atau PIRT, ya tentu bisa ya. Hanya ya kalau memiliki izin PIRT tadi, tentu teman-teman selain bisa memperluas pasar untuk masuk ke pasar modern ya, seperti minimarket, supermarket ya, juga ini menjadi salah satu bentuk ya kepercayaan konsumen gitu. Jadi mempunyai nilai tambah atau nilai lebih ya dari produk tersebut, sehingga konsumen merasa aman untuk mengkonsumsinya karena yakin bahwa ini sudah diperiksa ya, sudah di PAP istilahnya mungkin oleh Dinas Kesehatan, sehingga ini aman untuk dikonsumsi gitu. Bagi pelaku usaha makanan minuman yang ya produk-produknya itu terutama yang non hewani ya, atau dalam ini adalah kebanyakan misalnya produk-produk yang digoreng ya, misalnya seperti keripik ya, kerupuk ya, snack dan sebagainya misalnya, itu cukup mempunyai izin yaitu PIRT. Nah, di dalam PIRT sendiri itu teman-teman perlu tahu ya, ada 9 poin terstandarisasi ya PIRT. Atau dalam hal ini kalau dalam sebuah kemasan itu harus memuat 9 kriteria atau 9 poin ya. Itu mulai dari logo dan mereknya ya, kemudian juga ada nama produknya, lalu kemudian ada komposisinya juga jelas ya, lalu kalau memang ada varian-variannya apa gitu ya, lalu yang kelima itu ada informasi tentang berat bersih dari produk tersebut, lalu ada kode produksinya juga ya. Yang selanjutnya itu yang juga penting, ada kode apa ya istilahnya itu expire date ya mungkin ya, atau bahasa kitanya itu baik digunakan misalnya sebelum
Nah, itu masa kadaluarsanya juga jelas ya. Dan tentu harus tertera juga ini diproduksinya oleh siapa, produced by, nah, ada yang dapur Umi misalnya ya, ada yang macam-macam lah namanya ya. Dan tentu yang kesembilan itu adalah disediakannya di situ ada kolom untuk PIRT sendiri. Nah, itu ada 9 poin ya untuk menjadi sebuah standar terstandarisasi PIRT. Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki izin edar, terutama PIRT ya, itu yang pertama tentu harus memiliki dulu tadi izin usahanya atau NIB RBA-nya terlebih dahulu. Karena kalau tidak memiliki NIB RBA ya, itu tidak bisa untuk mendapatkan PIRT ya. Bagi teman-teman yang masuk kategori PIRT ini, biasanya memang diproduksinya itu di rumah tangga atau di rumah ya. Jadi biasanya bersatu di bagian dari rumah, di dapur misalnya, yang kemudian kita bagi, di situ ada tempat produksinya juga. Tapi bagi teman-teman yang produknya itu sudah memiliki tempat khusus tersendiri ya, dan bahkan di situ produknya itu biasanya produk yang hewani ya, izin edarnya itu bukan PIRT lagi, tapi harus melalui izin BPOM atau MD BPOM atau makanan dalam negeri ya, BPOM. Apalagi kalau misalnya mau ekspor gitu ya, bagi yang ingin melakukan ekspor, terutama untuk produk-produk yang proses produksinya itu BPOM atau makanan dalam negeri ya, BPOM. Apalagi kalau misalnya mau ekspor gitu ya, bagi yang ingin melakukan ekspor, terutama untuk produk-produk yang proses produksinya itu lebih rumit ya, itu ya, karena untuk contoh MD BPOM itu misalnya makanan-makanan yang diawetkan ya, seperti frozen ya, kemudian juga perlu adanya fermentasi untuk minumannya dan sebagainya, itu harus melalui izin MD BPOM. Tapi bagi teman-teman yang ya risikonya rendah, produksi makanan minumannya itu non hewani terutama, itu cukup dengan memiliki izin edar PIRT saja ya. Itu akan dikeluarkan ya oleh Dinas Kesehatan bagi mereka yang tentu sudah memenuhi standar tadi ya. Ada 9 poin yang harus menjadi patokan atau indikator PIRT. Nah, teman-teman juga yang misalnya ingin mendapatkan PIRT ini tentu dilakukan ya dengan berbagai persiapan ya, karena tentu untuk 9 poin itu tidak mudah ya. Seperti misalnya untuk logo dan kemasan itu juga ada standarisasinya ya, dimana di situ sebuah kemasan tentu harus memuat informasi-informasi yang jelas ya, dan juga tentunya di packaging atau dikemasnya itu sudah mendapatkan dulu istilahnya, dalam ini adalah standar yang tadi memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan atau di bawah BPOM itu sendiri. Nah, teman-teman yang ingin melakukan usaha makanan minuman, tetapi teman-teman misalnya ini belum berkesempatan atau belum memiliki kesempatan untuk melakukan ya proses tersebut, tentu jangan berkecil hati ya, bisa saja melakukan dulu produksinya, kemudian juga tentu bisa menjualnya ya atau mengedarnya. Tetapi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin ya memberikan kepercayaan bagi konsumennya, tentu jangan berkecil hati ya, bisa saja melakukan dulu produksinya, kemudian juga tentu bisa menjualnya ya atau mengedarnya. Tetapi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin ya memberikan kepercayaan bagi konsumennya, tentu jangan lupa ya harus memiliki izin PIRT tersebut. Nah, mungkin itu ya secara selintas tentang PIRT ya atau pangan industri rumah tangga, di mana
nomor atau sertifikat PIRT ini nanti bisa dicantumkan ya, sekali lagi itu di dalam kemasan sini, sehingga ini akan menambah daya jual ya atau kepercayaan di mata konsumen. Itu mungkin sedikit informasi terkait PIRT ya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang ingin memperluas usahanya.